Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Arsa dari kelas 12-3 absen 3. Sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang ada di sekitar kita. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Yang pertama itu ide pokok teks. Ide pokok atau gagasan pokok ialah ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Jadi ide pokok ini merupakan hal yang mewakili seluruh paragraf. Pada satu paragraf ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Yang kedua ada ide pendukung teks. Ide pendukung ialah ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ia dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab akibat dari sebuah peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian, data, dan sebagainya. Yang ketiga, ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Buku ditulis oleh penulis dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran sehingga tertarik untuk membaca buku tersebut. Keempat, ada ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Ide pokok dan ide pendukung sebuah buku dapat dituliskan dalam bentuk resensi. Menurut KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau yang dimaksud dengan ulasan. Resensi juga berisi penilaian dari isi buku tersebut. Yang B, menyampaikan hipotesis. Hipotesis sendiri dalam KBBI dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat. Jadi ini tuh meskipun kebenarannya ada, masih harus dibuktikan atau biasa yang disebut dengan anggapan dasar. Menggunakan kata khusus. Dalam mengajukan hipotesis, mestinya kita harus menggunakan kata khusus atau istilah sesuai bidang yang dibahas, misalnya bidang teknologi informasi. C. Berdiskusi. Diskusi memiliki berbagai macam jenis seperti diskusi kelompok, kongres, dan seminar. Cara terjadinya diskusi meliputi permasalahan yang perlu dicari, ketua atau moderator, peserta atau anggota, kegiatan bertukar, serta simpulan atau putusan yang disetujui oleh seluruh peserta. Tahapan berdiskusi meliputi menentukan personel, kedua pembicara menyampaikan masalah, lalu peserta diskusi membahas dan mencari pemecahan masalah, dan yang keempat, moderator memberi kesempatan peserta, yang terakhir, notulis mencatat hasil diskusi lalu membuat laporan hasil diskusi. Jadi diskusi itu harus mampu menyampaikan pendapat dan tanggapan secara objektif, logis, dan menggunakan bahasa yang resmi. Mereka juga harus memberikan argumen yang tepat dan tidak emosional. D. Menulis teks diskusi. Konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi atau kata penghubung antar kalimat antar klausa yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak klausa, yang merupakan satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat konjungsi antar klausa, biasanya terletak di tengah-tengah. Lalu ada antar kalimat, yaitu kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dan biasanya terletak di awal kalimat. B. Mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Pertama, mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, lalu memilih dan memilah informasi yang memiliki data dan fakta yang akurat dan valid. 3. Mengolah informasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Lalu yang terakhir yaitu dapat menyampaikan solusi hasil elaborasi perasaan dan pikiran kepada teman. Saat mengelaborasikan pikiran kamu, dapat mendiskusikannya dengan mengelaborasikan kembali dengan temanmu. Terima kasih telah menonton video aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.